Anak laki-laki berusia 6 tahun mengangkat rok gadis kecil. Aku memegang tangan wanita muda. Istriku melemparkan foto besar ke wajahku. Lin Ruoqiang, kamu benar-benar membuatku jijik. Pergi dengan putra kesayanganmu. Tanpa ragu sedikit pun. Aku dan putra sialan yang baru ku kenal kurang dari 10 menit diusir dari rumah. Anak kecil itu menarik-narik celanaku. Dengan wajah serius, ayah, apakah kita akan menjadi pengemis? Pipiku terasa panas dan sakit. Aku menjilat gigi gerahamku. Mulutku terasa seperti karat besi. Wanita itu cukup kuat. Liu Ruyan menatapku dari atas. Wajahnya yang cantik tak tertandingi itu tertutup lapisan es tebal. Lin Ruoqiang, ini surat cerai. Aku sudah menandatanganinya. Dia melemparkan sebuah dokumen ke atas meja kopi. Diusir dari rumah, aku mengambil foto itu dan membaliknya dengan penuh minat. Orang ini memang cukup pandai bermain. Memegang tangan orang lain dan tidak melepaskannya. Tersenyum dengan gigi putih besar, kotor dan mesum. Anak beruang di sebelahnya bahkan lebih baik dari yang biru. Aku menggosok wajahku yang bengkak karena tamparan. Mengangkat kepala dan melihat ke arah Liu Ruyan. Oke, cerai. Aku menyetujuinya dengan cepat. Semua celaan dan kue yang sudah disiapkan Liu Ruyan tersangkut di tenggorokannya. Dia tertegun. Dia mungkin mengira aku akan menangis dan memohon sambil memeluk pahanya seperti wanita yang menyimpan dendam. Benar, aku sampah. Aku makan makanan lunak. Aku berselingkuh. Aku gagal mendidik anakku. Aku mendahuluinya. Aku memarahi diriku sendiri dengan kasar. Cepatlah, pergi, aku sedang sibuk. Wajah Liu Ruyan berubah dari putih pucat menjadi hijau kebiruan. Dia tidak bisa mengambil napas dan mulai batuk dengan keras. Seorang pria yang mengenakan setelan jas di sebelahnya segera memberikan air. Melihat ekspresiku seperti melihat seonggok sampah. Seharusnya asistennya. Kamu diusir. Putraku yang murah, Lin Xiaobao. Mengenakan tas sekolah kecil, menjulurkan kepala kecil dari tangga. Dia tampak gembira. Ya, kamu juga. Aku menyeringai padanya. Senyum Lin Xiaobao membeku di wajahnya. Kenapa? Ibuku tidak akan mengusirku. Liu Ruyan akhirnya pulih. Suaranya sedingin es. Kamu ikut dengannya. Belajarlah baik-baik bagaimana menjadi hooligan. Buang barang-barang mereka. Dua penjaga keamanan yang besar dan kasar masuk. Mengangkat koperku dan Lin Xiaobao masing-masing satu, dan melemparkannya keluar gerbang villa tanpa basa-basi. Aku mengambil pena. Dengan gerakan cepat, Lin Ruoqiang menandatangani namanya di perjanjian perceraian dan melemparkan penanya. Nyonya Liu, Anda akan menyesalinya. Aku berbalik dengan gaya, mengambil sebuah koper. Koper lainnya. Lari. Lin Xiaobao menangis dengan keras, aku tidak mau ikut denganmu. Dasar bodoh, bahkan istri pun tidak bisa kau urus. Sambil menangis, dia menendangku dengan kaki pendeknya. Aku malas memperhatikannya, mengangkatnya dan menjepitnya di bawah lengan, membiarkannya menangis di udara. Aku keluar dari gerbang. Di belakangku terdengar suara keras. Gerbang besi tertutup. Satu-satunya hubunganku dengan dunia ini terputus. Di dalam saku. Hanya tersisa beberapa lembar uang merah dari pemilik asli. Malam tiba, kami berdua saling menatap. Ayah, kita akan tinggal di mana? Lin Xiaobao terisak. Aku, di bawah jembatan layang. Kamu tidur di kiri, aku tidur di kanan. Lin Xiaobao menangis lebih keras. Aku mencari penginapan termurah. Udara dipenuhi bau apak, spray berwarna kuning kehitaman. Selimutnya lembab. Begitu masuk, Lin Xiaobao menutup hidungnya. Bau sekali. Aku tidak mau tidur di sini. Aku melemparnya ke tempat tidur. Lumayan ada tempat tidur. Kalau berisik lagi, akan kujual kau untuk beli mie instan. Dia ketakutan olehku, cemberut dan tidak berani melakukan apapun. Aku mengembuskan lingkaran asap dan mematikan puntung rokok. Aku sangat jijik. Sampai terpuruk seperti ini. Baiklah, biar kalian orang biasa melihat. Apa itu kehancuran dimensi? Sudut paling terpencil di pasar malam memiliki stan kecil. Sebuah papan kayu rusak dengan tulisan kapur berantakan, nasi goreng meledak lezat. Di baris bawah tertulis, 88 yuan per porsi, tidak menerima hutang. Aku mengenakan kaos yang sudah pudar, memakai celemek berminyak, berdiri di belakang wajan hitam besar. Lin Xiaobao duduk di bangku kecil, memeluk lengannya, dengan ekspresi, aku tidak kenal kamu. Aku tidak menghiraukan mereka, aku dengan santai memanaskan wajan dan menuangkan minyak. Lin Xiaobao memutar matanya. Orang bodoh yang akan membeli. Begitu dia selesai berbicara. Seorang gadis mengenakan masker dan topi baseball, memegang tongkat selfie, tertarik oleh aroma. Bos, berapa harga nasi goreng ini? 88, aku menjawab tanpa mengangkat kepala. Gadis itu jelas terkejut sejenak, komentar di ruang siarannya langsung meledak. Apa? Nasi gorengnya bertabur berlian? Pembawa acara, cepat lari, kau bertemu toko curang. Bos ini terlihat cukup tampan. Tak disangka hatinya begitu gelap. Gadis itu bernama Taozi si Kenyang, seorang pembawa acara makanan yang cukup terkenal. Dia ragu sejenak,
melihat nasi yang berputar-putar di wajan saya, dan tetap menggigit bibirnya. Oke, berikan saya satu porsi. Saya mengambil sendok besi dan menuangkan satu sendok nasi sisa ke dalam wajan. Dengan suara mendesis, kabut putih naik, lalu cairan telur berwarna kuning keemasan melapisi setiap butir nasi secara merata, menggoyangkan wajan. Api membubung ke langit, butiran nasi melompat di udara, seolah-olah memiliki kehidupan. Aroma yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh pasar malam, berpusat di sekitar warung kecil saya. Suara ejekan di sekitarnya berhenti tiba-tiba. Semua orang menjulurkan leher mereka, menghirup aroma di udara dengan sekuat tenaga. Enak sekali, sial, apa yang sangat harum ini? Air liurku menetes. Paman penjual mie panggang lupa membalikan spatulanya. Seporsi hidangan yang luar biasa. Nasi goreng telur yang setiap butirnya terpisah disajikan dalam mangkuk busa putih biasa tanpa daun bawang. Tidak ada ham, hanya nasi dan telur. Taozi menelan ludah. Dengan hati-hati menerima hasilnya. Dia mengarahkan kamera, menggunakan sendok untuk menyendok satu sendok. Memasukkannya ke dalam mulut. Detik berikutnya, matanya membelalak lebar. Gerakan mengunyahnya berhenti. Setelah 3 detik penuh, dia seperti ditekan tombol putarnya. Mulai melahap nasi di mangkuk dengan gila-gilaan. Para penonton di ruang siaran semua tercengang. Taozi, apakah kamu baik-baik saja? Sampai linglung karena kelezatan. Sebegitu hebatnya, hanya nasi goreng telur. Ya ampun. Lihatlah Taozi, dia menangis di depan kamera. Taozi melahap sambil menangis dan ingusnya meleleh. Enak sekali. Saya belum pernah makan nasi goreng telur sana ini. Dia berteriak tidak jelas. Ini sama sekali bukan nasi goreng telur. Ini adalah hati naga dan sumsum burung phoenix. Setiap sentimeter dipenuhi dengan jiwa. Ruang siaran benar-benar menjadi gila. Bos, berikan saya satu porsi. Saya juga mau. Jangan rebut. Kerumunan orang berdatangan seperti air bah. Lin Xiaodao awalnya ingin membuat kekacauan. Diam-diam mengambil segenggam pasir dan ingin menaburkannya ke dalam wajan saya. Saya langsung mengangkatnya dan menghukumnya menghadap tembok, tetapi ketika dia melihat kode QR di depan saya. Suara, WeChat Pay, 20 yuan, terus berdering, matanya berbinar. Dia langsung berubah dari pembuat onar menjadi pencinta uang kecil. Dia memeluk sebuah kotak kardus dan berteriak dengan suara lantang. Antre untuk membayar, bayar lalu antre lagi, tidak boleh menyela antrean. Sikapnya lebih seperti bos daripada saya. Seorang wanita yang mengenakan setelan elit setelah lembur. Terkejut dengan pemandangan yang ramai ini. Dia masuk ke kerumunan dan melihat dengan jelas wajah saya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia mengeluarkan ponselnya dan memotret saya. Dia segera mengirimkannya dengan catatan, Manajer Liu. Pemilik warung ini sepertinya Tuan Lin. Di kantor presiden di lantai atas beberapa kilometer jauhnya, Liu Ruyan melihat foto di ponselnya. Alisnya yang indah berkerut erat. Di foto itu, saya membolak-balik wajan. Cahaya api menyinari sisi wajah saya, keringat menetes di sepanjang garis rahang, fokus. Dan dipenuhi dengan pesona yang tidak bisa dia ungkapkan. Dia masih punya wajah untuk tampil di depan umum, dia mendengus dingin. Dia melempar ponselnya ke atas meja, tetapi beberapa detik kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk mengambilnya lagi. Dia memperbesar foto itu untuk melihatnya. Malam itu, saya menghasilkan lebih dari 3.000. Lebih banyak dari biaya hidup pemilik asli selama sebulan. Saya menutup warung dan membawa Lin Xiaobao makan barbecue. Dia memegang paha ayam di satu tangan dan sate kambing di tangan lainnya, makan dengan mulut penuh minyak. Ini pertama kalinya dia menatapku dengan tatapan kagum. Ayah, kamu hebat. Malam berikutnya, masalah datang. Antrean panjang baru saja terbentuk di depan warung saya. Sebuah Cheyenne biru safir yang sombong berhenti di persimpangan jalan. Sepasang suami istri yang penuh perhiasan turun dari mobil, diikuti oleh 2 pengawal berjas hitam. Wanita itu memakai riasan yang indah, kukunya dicat merah cerah, menatap warung saya. Itu dia, ayah dari anak haram itu. Kerumunan didorong dengan kasar oleh para pengawal. Pasangan itu bergegas dengan agresif di depan saya. Pria itu membungkuk dengan perut bir. Menunjuk Lin Xiaobao yang bersembunyi di belakangku. Kamu, bocah kecil, mengangkat roh putriku. Wajah Lin Xiaobao menjadi pucat, dia mencengkeram erat celanaku. Aku menariknya ke belakangku. Melindunginya di depan. Bicaralah jika ada masalah, jangan menghina orang. Suaraku sangat dingin. Pria itu meminta terlalu banyak. Selain itu, membawa anak haram kecilmu ini. Berlutut dan minta maaf kepada putriku. Para pengunjung di sekitar heboh. Keterlaluan, memukul anak kecil. Apakah perlu sampai begitu? Bahkan berlutut, benar-benar ingin memaksa orang sampai mati. Benar, hanya mengangkat rok, 100.000. Apakah putrinya terbuat dari emas? Aku tertawa. Minta maaf bisa, berlutut tidak bisa. Soal kompensasi, aku berhenti sejenak. 100.000, kenapa kalian tidak merampok saja? Kau mencari mati. Pria itu marah padaku,
menggulung lengan bajunya dan hendak memukul. Pengawal segera maju selangkah, suasana langsung tegang. Aku tidak salah. Lin Xiaobao tiba-tiba menjulurkan kepala dari belakangku, dengan leher terangkat berteriak. Dia yang pertama merebut transformerku dan membantingnya hingga rusak. Berani-beraninya kau membantah. Wanita itu sangat marah hingga wajahnya berubah. Pukuli mereka. Hancurkan lapak mereka. Tunggu. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berhenti. Aku berbalik. Mengambil sesuatu yang sudah dipersiapkan dari kotak pendingin. Itu adalah jelly. Ditempatkan dalam gelas kaca transparan, menampilkan warna-warni pelangi di bawah cahaya pasar malam. Aku berjongkok, memberikan jelly itu kepada gadis kecil yang dilindungi di belakang pengawal. Nak, paman beri permen. Gadis kecil itu awalnya cemberut hendak menangis. Begitu melihat jelly yang cantik itu, matanya langsung berbinar. Dia lupa menangis. Mengulurkan tangan hendak mengambil, jangan makan. Ibunya menepis tangannya. Aku berdiri. Hanya masalah antara pasangan dan anak-anak. Menyelesaikan masalah anak-anak dengan cara anak-anak. Kalian menggunakan cara orang dewasa hanya akan mendidik. Anak yang sombong dan tidak masuk akal seperti kalian. Kau bilang siapa yang sombong dan tidak masuk akal? Aku bilang siapa? Siapa yang tahu di dalam hati? Aku mengeluarkan ponselku, menekan tombol putar. Terdengar suara arogan pria itu tadi. 100.000, atau kami akan menyuruh orang melukai kalian. Begitukah maksudnya? Aku mengganti ponselku, pemerasan, di tempat tersembunyi. Di dalam mobil sedan hitam yang tidak mencolok, asisten Liu Ruyan, Li Wei, sedang merekam adegan ini secara lengkap. Kirim ke Liu Ruyan, Presdir Liu, Tuan Lin sedang mengalami sedikit masalah di sini. Tetapi dia menanganinya dengan sangat baik. Di video, aku tenang. Dengan erat melindungi putraku yang ketakutan di belakangku, berhadapan dengan dua orang dewasa yang arogan. Tidak kalah, Liu Ruyan melihat diriku yang asing di video dan terdiam lama. Pria yang hanya bersembunyi di belakangnya dalam ingatan, pria yang penakut, dan pria yang penuh duri di depannya ini. Namun tetap mati-matian melindungi anak itu, apakah benar-benar orang yang sama? Pasangan itu akhirnya pergi dengan malu-malu. Aku mengangkatnya, berjongkok dan menatap Lin Xiaobao. Melakukan kesalahan harus diakui. Tetapi kita tidak bisa membiarkan orang menggertak. Mengerti? Dia mengangguk seolah mengerti. Malam itu, Liu Ruyan mengalami insomnia. Dia berulang kali menonton video yang dikirim oleh asistennya. Berulang kali. Keesokan harinya, dia membuat keputusan. Dia ingin melihat sendiri mantan suaminya yang telah berubah. Pasar malam masih ramai. Sebuah Maybach hitam perlahan berhenti di persimpangan jalan, tidak sesuai dengan lingkungan yang bising di sekitarnya. Pintu mobil terbuka, Liu Ruyan yang mengenakan setelan jas haute couture, turun. Begitu dia muncul, dia menarik perhatian semua orang. Dia seperti peri yang tersesat di dunia fana. Mulia, dingin, dan tidak sesuai dengan suasana kehidupan di sini. Dia mengabaikan tatapan di sekitarnya dan langsung berjalan ke warung kecilku. Aku sedang sibuk. Bahkan tidak mendongak. Antri, pesan, lihat papan. Suasana hening sesaat. Liu Ruyan mungkin belum pernah mendengar kata-kata ini seumur hidupnya. Wajahnya menjadi dingin. Lin Ruoqiang, ini aku. Akhirnya aku mendongak dan meliriknya. Tanpa ekspresi. Presdir Liu, mau makan nasi goreng? Antri. Liu Ruyan benar-benar terpana. Dia bernilai puluhan miliar, kemanapun dia pergi selalu dikelilingi orang. Kapan dia pernah menerima perlakuan seperti ini? Dia menarik napas dalam-dalam, menekan ketidaksenangan di hatinya. Mengeluarkan kartu ban dari tas dan menyerahkannya kepadaku. Ini 500.000. Jangan membuat malu di sini, carilah pekerjaan yang layak. Atau ambil uang ini dan pergilah jauh. Aku tertawa melihat kartu itu. Aku mengambil sendok penggoreng dan mengetuk tepi wajan, mengeluarkan suara yang renyah. Liu, penghasilanku dalam satu malam mungkin lebih banyak dari gaji supirmu selama sebulan. Apa maksudnya pekerjaan yang layak adalah duduk di kantor dan mengetik keyboard, memegang sendok untuk makan disebut memalukan? Suaraku tidak keras, tetapi orang-orang yang mengantre di sekitar mendengarnya, tatapan menghina diarahkan pada Liu Ruyan. Wajahnya memerah dan pucat, seperti ditampar di depan umum. Ayah. Bibi ini menyerobot antrean, ingin menambah uang. Lin Xiaobao berlari memeluk kotak uang kecilnya. Dengan suara kekanak-kanakan menunjuk Liu Ruyan, Bibi. Tubuh Liu Ruyan membeku. Dia melihat meja berminyak di depannya, melihat putranya yang menatapku dengan kagum, dengan tampang seperti bos kecil. Lalu melihat dirinya yang mengenakan barang bermerek, aku tidak mau, aku ingin bersama ayah. Ayah bisa membuat makanan ternak di dunia, kamu hanya memberiku makanan bergizi yang hambar. Ucapan anak-anak. Namun paling menyakitkan, tangan Liu Ruyan berhenti di udara dengan canggung. Matanya memerah, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan kekecewaan dan rasa malu, dia berbalik dan pergi, masuk ke Maybach. Untuk pertama kalinya, dia meragukan keputusan tegas yang dibuatnya saat itu. Apakah dia melakukan kesalahan? Nasi goreng telurku yang super enak menjadi viral.
berantakan. Tidak hanya memicu diskusi panas di internet, bahkan mengejutkan pihak penyelenggara festival makanan yang akan segera diadakan. Mereka mengirim orang untuk 3 kali berkunjung, datang sendiri dengan ketulusan terbesar. Mengundang saya untuk berpartisipasi. Tuan Lin, kami telah menyiapkan untuk Anda stand terbaik di area tengah, semua biaya gratis, hanya berharap Anda bisa hadir. Agar lebih banyak warga bisa mencicipi keahlian Anda. Aku tidak punya alasan untuk menolak, ini adalah kesempatan bagus untuk mengembangkan bisnis. Pada saat yang sama, sebuah suara sumbang muncul. Hotel bintang 5 terbaik di kota ini. Koki eksekutif Jin Huangge, Li Kai, secara terbuka mengungkapkan penghinaannya kepadaku saat diwawancarai oleh majalah makanan. Pedagang kaki 5 pasar malam juga berani disebut dewa masak, itu hanya sensasi. Nasi gorengnya sama sekali tidak pantas disajikan. Hanya makanan jalanan yang memuaskan selera masyarakat kelas bawah, kuliner adalah seni, bukan bau asap di jalanan. Kata-kata ini penuh dengan kesombongan kelas elit, wartawan segera menggunakan kata-katanya untuk bertanya pendapatku, aku sedang menimbang wajan. Menghadap kamera, tersenyum tipis, beberapa orang memang memasak. Beberapa orang hanyalah sayuran. Saatnya membuktikan kemampuan di arena. Kenanganku, arogan, percaya diri. Sekarang, selera semua orang terpancing, Dewa Masak Akar Rumput melawan Koki Eksekutif Bintang 5. Promosi ini sangat menarik. Demi festival kuliner kali ini, aku memutuskan untuk mengeluarkan keterampilan terbaikku, hidangan kuno yang sudah lama dikenal dalam puisi. Tapi hidangan ini membutuhkan bahan yang sangat langka, jamur bayi liar. Jamur ini hanya tumbuh di paruh elang di tebing yang dalam. Bahkan jika punya uang belum tentu bisa membelinya. Aku menggunakan semua koneksi pemilik asliku, tetapi tidak berhasil menemukannya. Tepat ketika aku merasa buntu, sebuah paket kilat anonim dari kota yang sama, dikirim ke wisma tamuku. Membuka kotak itu, di dalamnya tergeletak dengan tenang jamur bayu dengan kualitas yang sangat baik. Aku mengambil resi ekspres, dan menemukan bahwa alamat dan nama pengirim telah dicoret, tetapi aku mengenali. Sebuah bekas samar kecil yang tertinggal di atasnya, adalah pendapat dari resi ekspres khusus internal grup Liu. Aku meremas jamur itu. Tertawa, wanita ini, cukup menarik. Aku tidak membahasnya, juga tidak mengucapkan terima kasih. Aku menyimpan jamur itu dengan hati-hati. Mulai mempelajari resep dengan seksama. Lin Xiaobao menjadi satu-satunya penguji hidanganku. Dia duduk di bangku kecil. Makan dengan mulut penuh minyak, dan dengan serius menggelengkan kepala kecilnya dan berkomentar. Ayah, sup ini, sangat segar sampai alisku mau jatuh. Orang sangat banyak. Stan aku dan Li Kai, ditempatkan di posisi paling tengah, berhadapan muka. Aku ingin stan Li Kai sangat mewah, meja operasi logam yang mengkilap. Berbagai peralatan canggih yang tidak bisa ku mengerti, tabung nitrogen cair, pistol asap. Semuanya lengkap. Dia mengenakan seragam koki putih bersih, mengenakan topi tinggi. Di belakangnya berdiri sederet asisten dengan pakaian yang sama, sangat megah. Stan aku jauh lebih sederhana. Kuali hitam besar, kompor dengan api besar, sebuah talenan. Tidak ada lagi. Barang pinggir jalan tetaplah barang pinggir jalan, tidak akan pernah bisa naik ke atas panggung. Li Kai melirik dengan sinis. Aku mengabaikannya. Pertandingan dimulai. Li Kai segera memulai pertunjukannya, menciptakan kabut putih halus dari telur, berbagai warna busa dan bubuk. Dihadirkan dengan hati-hati di atas piring. Yang dia buat adalah masakan molekuler bernama setetes di laut dalam. Bentuknya mewah, terlihat seperti karya seni, membuat orang-orang yang menonton berdecak kagum. Giliranku. Di bawah tatapan semua orang, aku dengan tenang dari ember. Menuangkan satu gayung air jernih ke dalam panci, lalu memasukkan sebutir sawi putih yang sudah diolah. Selesai. Seluruh penonton gempar. Apa-apaan ini? Memasak sawi putih? Gila ya? Ikut kompetisi dengan merebus sawi putih dengan air mendidih? Ini bunuh diri namanya. Di kursi juri, beberapa juri saling berpandangan. Dahi mereka berkerut. Hanya seorang pria tua berambut putih di sudut paling ujung. Menatapku dengan penuh minat, dengan sedikit kilatan di matanya. Li Kai tertawa terbahak-bahak. Lin Ruoqiang, kau menghina festival makanan, menghina semua juri. Aku masih mengabaikannya, hanya fokus memperhatikan api di dalam panci. 10 menit kemudian, aku mematikan api dan menggunakan mangkuk porselen putih sederhana untuk menyendok sawi putih itu keluar. Kuahnya jernih, seperti air mendidih. Masakanku. Namanya, sawi putih air mendidih. Staf membawa hidangan itu ke kursi juri. Semua juri menatap semangkuk sawi putih rebus itu. Dengan ekspresi sulit, tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang rugi. Pada akhirnya, pria tua berambut putih itu dengan gemetar mengambil sendok, mengambil sesendok kuah bening, dan memasukkannya ke dalam mulut. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya bergetar, matanya tiba-tiba membelalak. Dia menutup matanya. Merasakan dengan seksama, ekspresi wajahnya menunjukkan kenikmatan yang mendalam. Setelah 1 menit penuh,
Dia perlahan membuka matanya dan berdiri dengan penuh semangat. Bagus. Sungguh sawi putih air mendidih yang enak. Kuahnya bening seperti air, sangat lezat. Sayurannya matang tetapi tidak hancur, berminyak dan menyegarkan. Inilah kaldu kuno yang telah lama hilang. Saya umumkan pemenang pertandingan ini adalah Lin Ruoqiang. Seluruh aula hening, lalu meledak dalam tepuk tangan meriah. Wajah Li An pucat. Dengan tidak puas, dia bergegas ke atas panggung, merebut sendok dari seorang juri dan menyesap sup lalu menuangkannya ke mulutnya. Begitu sup masuk ke mulutnya, seluruh tubuhnya membeku. Sendok jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Dia bergumam dengan putus asa, tidak mungkin, ini hanya air putih. Dia kehilangan kendali di tempat dan dibantu oleh staf. Saat itu, saya bersinar di atas panggung. Nama Lin Ruoqiang, yang berasal dari jalanan, benar-benar bergema di seluruh kota. Di kursi VIP, Liu Ruyan melihat pria yang diselimuti lampu sorot itu. Hatiku dipenuhi dengan berbagai perasaan. Penyesalan seperti tanaman merambat. Melilit hatinya dengan panik, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Aku menjadi terkenal. Benar-benar terkenal. Setelah festival makanan, banyak investor melambaikan-lambaikan. Cek menghampiriku, ingin membuat nasi goreng, enak banget, ku menjadi jaringan nasional. Saya menolak semuanya. Liu Ruyan datang. Dia membawa tim elitnya. Muncul di hadapanku dengan rencana bisnis yang sempurna. Lin Ruoqiang. Aku datang untuk berinvestasi padamu. Dia masih tinggi hati, seolah-olah dia datang untuk memberi sedekah. Aku tidak butuh. Aku langsung menolak. Mengapa? Aku bisa memberimu sumber daya terbaik, tim paling profesional. Membantumu membuka restoran di seluruh dunia. Aku menatapnya dan tersenyum. Presiden Liu, uangmu terlalu dingin. Itu akan memengaruhi panas masakan saya. Dan orang yang berbeda tidak dapat bekerja sama. Ekspresi Liu Ruyan sangat buruk. Ini adalah kedua kalinya aku menolaknya di depan umum. Dia menggigit bibirnya. Kamu pasti akan menyesalinya. Saya pikir semuanya akan berlalu begitu saja. Tanpa diduga. Keesokan harinya, pemilik rumah toko yang saya pilih datang kepada saya dengan wajah sedih. Tuan Lin, maaf, toko itu tidak disewakan lagi. Mengapa? Seluruh bangunan telah dibeli. Tanpa memikirkannya, aku tahu siapa itu. Aku bergegas ke grup Liu dengan marah. Liu Ruyan sedang minum kopi dengan santai di kantornya. Kamu yang melakukannya? Dia mengakuinya dengan sangat mudah. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku menahan amarahku. Tidak ada, hanya merasa bahwa feng shui gedung itu bagus. Membelinya untuk dijadikan asrama karyawan. Dia berhenti sejenak, menambahkan, tentu saja. Jika kamu ingin menyewa, aku bisa membebaskanmu dari biaya sewa selama 10 tahun. Aku dibuat kesal oleh tindakannya ini. Liu Ruyan, apakah kamu sakit? Mungkin meletakkan cangkir kopinya. Berjalan ke arahku, Lin Ruoqiang, aku tidak akan menyerah. Ayahnya selalu mengejar utang, dan dengan demikian dimulailah. Aku mendekorasi restoran. Dia mengirim tim konstruksi terbaik, bekerja 24 jam secara bergantian. Kemajuannya sangat cepat. Ketika ada masalah dengan air dan listrik, bahkan sebelum aku selesai menelepon, tim proyeknya sudah menunggu di depan pintu. Dia bahkan mulai belajar memasak. Akibatnya, dapur villa miliknya yang bernilai jutaan terbakar asap hitam setiap 2 atau 3 hari. Terlihat kewalahan. Liu Ruyan, yang hampir membakar dapur, menghela napas seperti orang tua. Bu, aku menyarankanmu untuk kembali dan melihat laporan keuanganmu. Jika kamu terus seperti ini, aku khawatir ayahku belum mengejarmu kembali. Dapur baru kita akan hilang duluan. Liu Ruyan terdiam oleh putranya. Wajah cantiknya memerah. Melihat penampilannya yang canggung, sedikit amarah di hatiku. Tanpa sadar menghilang, bahkan sedikit ingin tertawa. Renovasi restoran memasuki tahap akhir, semuanya kembali normal. Aku pikir hari-hari baik akan segera tiba. Masalah lama pemilik asli justru datang menghampiri. Sore itu, aku sedang menyesuaikan hidangan baru di dapur belakang. Lin Xiaobao sedang bermain balok di samping. Pintu restoran ditendang hingga terbuka. 7 atau 8 preman masuk. Orang yang memimpin adalah seorang pria botak dengan bekas luka mengerikan di lehernya. Siapa Lin Ruoqiang? Pria botak itu bersuara serak. Aku mengerutkan kening dan berjalan keluar. Itu aku. Pria botak itu menatapku dari atas ke bawah, mengeluarkan surat utang kusut dari sakunya, dan melemparkannya ke atas meja di depanku. Berutang pada bos kami 500.000, ditambah bunga, sekarang totalnya 1 juta. Aku mengambil surat utang itu dan melihat tanda tangannya memang milik pemilik asli. Berikan restoran ini kepada kami sebagai jaminan. Kamu tetap di sini dan menjadi koki kami seumur hidup. Jika tidak, aku akan memotong tanganmu dan tangan putramu. Begitu dia selesai berbicara, seorang preman kecil mengulurkan tangan untuk meraih Lin Xiaobao. Lin Xiaobao berteriak ketakutan. Saat itu, seluruh darah di tubuhku mengalir ke kepala. Berani menyentuh putraku, aku mengambil penggiling adonan di sampingku. Tanpa berpikir,
Aku menghantamkan itu ke tangan preman kecil itu. Sebuah jeritan. Preman kecil itu memegangi tangannya dan berjongkok di tanah. Sial, berani menyerang. Lumpuhkan dia. Pria botak itu meraung, dan sekelompok orang mengepungku. Anak muda, cukup kejam ya. Tepat pada saat genting ini. Sebuah teguran dingin datang dari pintu. Di pintu restoran, Liu Ruyan, dengan selusin pengawal berpakaian hitam. Berdiri di sana dengan aura penuh. Dalam keputusasaan, aku melihat di tangan Lin Xiaobao. Hanya menggenggam jam tangan telepon anak-anak. Layar menampilkan panggilan sedang berlangsung. Kontak, Ibu. Pria botak itu melihat Liu Ruyan. Dia tertegun sejenak, lalu menunjukkan senyum mesum. Datang lagi wanita cantik. Bagaimana? Ingin membayarnya kembali untuknya? Liu Ruyan bahkan tidak melihatnya. Pandangannya tertuju pada luka di sudut mulutku. Pupil matanya menyusut tajam. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia adalah orangku. Suaranya tidak keras, tapi dingin menusuk tulang. Menyentuhnya berarti menyentuh seluruh grup Liuku. Senyum di wajah pria botak itu membeku. Grup Liu. Bos komersial nomor 1 di kota Hai itu. Kakinya mulai gemetar. Kau Liu Ruyan? Liu Ruyan tidak menjawabnya, hanya berkata kepada kepala pengawal di belakangnya. Bersihkan mereka. Ya, Tuan Liu. Para pengawal menyerbu seperti serigala dan harimau. Para preman yang tadi masih sangat sombong langsung berubah menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Menangis memilukan. Liu Ruyan berjalan di depanku, melihat luka di wajahku. Sebuah kilatan kepanikan dan rasa sakit melintas di matanya. Dia mengeluarkan kotak obat dari tasnya, mencelupkan kapas ke dalam povidone-iodine. Dengan hati-hati merawat lukaku. Gerakannya sangat canggung, bahkan sedikit gemetar. Kapas menyentuh luka, aku mendesis kesakitan. Maaf. Dia segera meminta maaf. Matanya memerah. Aku menatap wajahnya yang sangat dekat. Melihat kekhawatiran di matanya, hatiku campur aduk. Wanita ini. Meskipun mendominasi, meskipun sombong, tapi di saat aku paling berbahaya. Seperti Dewi Perang yang turun dari langit. Terima kasih, untuk pertama kalinya. Aku dengan tulus mengucapkan dua kata ini padanya. Tubuh Liu Ruyan menegang, dia mengangkat kepalanya. Menatapku, air mata berkilauan di matanya. Lin Ruoqiang, dia membuka mulutnya. Ingin mengatakan sesuatu, tetapi menelannya kembali. Di luar. Jeritan pria botak itu telah berubah menjadi permohonan ampun. Manajer Liu, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Mohon lepaskan aku. Asisten Liu Ruyan, Li Wei, masuk. Dengan hormat menyerahkan sebuah dokumen. Manajer Liu, semuanya sudah diperiksa dengan jelas. Mereka memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Pemerasan, buktinya tidak terbantahkan. Sudah melapor ke polisi. Liu Ruyan mengangguk, bahkan tidak melihat orang-orang itu. Krisis diselesaikan dengan mudah olehnya. Dia membantuku duduk. Terus memijat lukaku dengan kikuk. Lin Xiaobao berlari keluar dari sudut, menangis ke dalam pelukanku. Menangis dengan keras. Ayah, aku sangat takut. Aku memeluknya, menepuk punggungnya dengan lembut. Tidak apa-apa. Xiaobao jangan menangis. Liu Ruyan melihat kami ayah dan anak, tatapannya kompleks. Sebuah krisis, seperti palu, menghancurkan di antara kami bertiga. Jembatan es yang keras itu. Setelah krisis rentenir, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun pemilik tubuh sebelumnya pengecut, tapi penakut, bagaimana berani meminjam uang dari rentenir. Malam itu, aku bermimpi. Di dalam mimpi. Itu adalah pemandangan di taman hari itu, mataharinya sangat bagus, Lin Xiaobao mengejar kupu-kupu di rerumputan. Tiba-tiba, dia jatuh dan mulai batuk dengan keras. Wajah kecilnya memerah dan membiru. Pemilik tubuh sebelumnya sepertinya bergegas mendekat, mengeluarkan semprotan biru dari sakunya. Tetapi menemukan bahwa itu kosong, menangis dan memanggil Xiaobao. Xiaobao, jangan menangis. Dia memeluk putranya, dengan putus asa meminta bantuan di sekitarnya. Saat ini, seorang wanita muda mendorong kereta bayi lewat, pemilik tubuh sebelumnya seolah meraih sedotan terakhir, bergegas mendekat. Saat memeluknya erat, tolong, selamatkan anakku. Anda seorang dokter, kan? Saya pernah melihat Anda. Dia berbicara dengan tidak jelas dan gerakannya berlebihan. Sementara gadis kecil yang transformernya direbut, dengan rasa ingin tahu memegang semprotan P3K biru Lin Xiaobao yang jatuh ke tanah. Meniru orang dewasa, dia menyemprotkannya ke mulutnya. Lin Xiaobao dengan cemas menerjang untuk merebutnya kembali. Dalam kebingungan, roknya terangkat. Aku tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Seluruh tubuhku berkeringat. Ternyata, begitu. Itu bukan pelecehan, itu permintaan tolong. Bukan berbuat cabul. Itu merebut obat penyelamat nyawa. Ironisnya, pandangan Liu Ruyan saat itu hanya merekam adegan yang mudah menimbulkan kesalahpahaman, menarik rok gadis kecil itu saat menariknya. Keesokan harinya, aku mengajak Liu Ruyan bertemu. Tepat di restoranku. Dia membawa tim karena mengira aku akan membahas investasi.
Aku menyuruh semua orang keluar. Hanya meninggalkannya sendiri. Aku menuangkan secangkir teh untuknya, lalu menceritakan kisah yang selama ini terkubur dalam ingatanku dengan tenang, tanpa menyalahkan. Tanpa kebencian, hanya menyampaikan fakta. Wajah Liu Ruyan berangsur-angsur menjadi pucat saat aku bercerita. Saat aku menerima tubuh pemilik asli yang mendekap putranya yang kesulitan bernapas. Dengan putus asa melihat orang-orang yang dikirimnya mengambil foto dengan acuh tak acuh, cangkir teh di tangannya jatuh dengan bunyi gedebuk ke tanah. Pecah berkeping-keping. Dia gemetar seluruh tubuh, bibirnya bergetar. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, hari aku diusir dari rumah bukan karena aku selingkuh. Melainkan karena aku berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan putra kita. Aku menggunakan kata aku, bukan pemilik asli, karena pada saat itu, aku merasakan penderitaan ayah yang putus asa itu. Pertahanan psikologis Liu Ruyan benar-benar hancur. Dia menutupi wajahnya dan mengeluarkan isak tangis tertahan. Kemudian, rasa sakit yang menusuk hati. Dia berjongkok di tanah. Menangis seperti anak kecil. Ternyata, keputusannya yang sok tahu itu. Logikanya yang dingin hampir membunuh putranya sendiri. Ternyata, dia lebih mencintai anaknya dengan putus asa di tempat yang tidak bisa dia lihat daripada pria keras kepala itu. Penyesalan dan rasa bersalah yang luar biasa membakar organ dalamnya seperti magma. Ini adalah krematoriumnya, dan hari ini adalah hari dengan suhu tertinggi. Liu Ruyan telah berubah, dia melepaskan semua harga diri dan statusnya, dan mulai dengan canggung. Ingin menebus kesalahan, dia bukan lagi CEO wanita yang angkuh. Dia hanyalah seorang wanita yang melakukan kesalahan dan ingin menyelamatkan keluarganya. Dia setiap pagi pukul 7. Akan muncul tepat waktu di depan pintu penginapan saya, membawa sarapan buatannya sendiri. Meskipun sandwich itu lupa diberi garam, atau roti yang dipanggang seperti batu, saya tetap akan memakannya tanpa ekspresi. Lin Xiaobao akan mencubit hidungnya, dengan ekspresi jijik. Bu, kumohon, bisakah kita tidak merusak perut ayahku? Liu Ruyan akan tersipu, dan hari berikutnya dia menggantinya dengan membeli susu kedelai dan cakwe. Dia membatalkan semua pertemuan dan rapat yang tidak perlu, hanya agar bisa muncul tepat waktu di depan taman kanak-kanak Lin Xiaobao pada pukul 4 sore. Dia akan memegang tangannya, mendengarkan dia bercerita tentang hal-hal menarik di taman kanak-kanak, dan akan menemaninya mengerjakan pekerjaan rumah. Meskipun sebagian besar waktu, dia mencari di Baidu mengapa soal matematika kelas 1 sekolah dasar begitu sulit. Restoran keempat saya, buka di tepi jalan, penuh sesak pada hari pembukaan. Tokoh bisnis, kritikus makanan, blogger selebriti internet, memadati restoran kecil itu, dan yang paling mengejutkan adalah pelayan yang berdiri di pintu menyambut tamu, Liu Ruyan. Dia mengenakan seragam pelayan hitam putih yang paling sederhana. Dengan riasan tipis, dengan senyum yang pantas di wajahnya, membungkuk kepada setiap tamu. Selamat datang. Semua orang menjadi gila, Ratu S dari grup Liu. CEO wanita dengan kekayaan ratusan miliar, sebenarnya bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil. Berita ini bahkan lebih heboh daripada pembukaan restoran saya sendiri. Di malam hari, setelah mengantar pergi meja terakhir, hanya ada saya dan dia di restoran. Dia melepas sepatu hak tingginya, memijat kakinya yang telah berdiri sepanjang hari, tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyum puas. Dia berjalan ke arahku, menatapku dengan mata berbinar. Lin Ruoqiang, aku tahu aku salah. Sangat salah, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk kita memulai dari awal? Suaranya sedikit bergetar, dan penuh permohonan, cahaya bulan menembus jendela. Menyinari tubuhnya, sangat lembut. Lin Jianzhao menjadi kartu nama kuliner baru di Haicheng. Seorang pria yang hebat. Dikatakan bahwa reservasi sudah dipesan hingga tahun depan. Bahkan ada miliarder asing bersedia menyewa pesawat hanya untuk mencicipi rebusan kubis saya. Saya dari orang yang diusir. Berdiri di puncak pengangguran. Menghadapi pengakuan Liu Ruyan, saya tidak langsung setuju. Saya menunjuk ke buku reservasi tebal di pintu masuk restoran. CEO Liu ingin menjadi nyonya rumah ini. Harus mengikuti aturan dan mengantri dulu, lalu lulus wawancara putraku. Liu Ruyan tertegun sejenak. Segera tertawa dan menangis. Tapi dia mengangguk dengan serius. Oke, jadi. Ada wawancara paling aneh dalam sejarah. Lin Xiaobao dengan serius memindahkan bangku kecil. Duduk di depan Liu Ruyan, meniru orang dewasa, menyilangkan kakinya. Dia juga memegang buku catatan kecil di tangannya dan bertanya dengan serius. Nyonya Liu Ruyan, permisi. Bisakah Anda memasak babi yang direbus? Yang dibuat ayahku adalah yang paling enak. Liu Ruyan menjawab dengan jujur. Tidak bisa, tapi aku bisa belajar. Bisakah Anda menceritakan kisah pengantar tidur? Tidak boleh berisi analisis kasus bisnis. Aku akan menceritakan Putri Salju. Apakah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan dengan santai membawa saya dan ayah saya lagi? Diusir? Bahkan jika dia memegang tangan bibi lain di taman. Pertanyaan ini membuat mata Liu Ruyan langsung memerah. Dia berjongkok dan dengan lembut memeluk Lin Xiaobao.
Ibu berjanji tidak akan pernah lagi. Ibu akan melakukan yang terbaik di masa depan. Lindungi kamu dan ayahmu. Lin Xiaobao sedikit bingung dengan pelukannya, wajahnya sedikit memerah. Tapi tidak mendorongnya menjauh. Aku bersandar di pintu dapur, menyaksikan ini sambil tertawa dan menangis. Adegan yang entah kenapa menghangatkan hati. Matahari terbenam bersinar ke restoran, memberi segalanya lapisan warna hangat. Di dapur, sup tua mendidih dengan suara gemericik, memancarkan aroma yang kaya. Kehidupan duniawi. Paling menenangkan hati. Mungkin, perjalanan waktu ini tidak terlalu buruk. Semuanya baru saja dimulai.